Ya, masih jadi perdebatan apakah ini kemudian wacana penggemukan kabinet sebagai akomodatif atau memang kebutuhan yang perlu dilakukan. Nah, tadi sudah ada beberapa pendapat, tapi kemudian ada pendapat juga yang mengatakan ini kan sebenarnya sudah masuk prolegnas dari lama sebelum ini, jadi bukan ujuk-ujuk. Bang Habib? Jadi gini loh, persoalan prolegnas atau bukan kan itu tentu harus ditempuh dalam konteks prosedural. Ada Undang-Undang MD 3 ya, yang mengaturnya. Itu kan hal yang teknis dan sepanjang dipenuhi sebuah persyaratannya nggak ada masalah. Kita kan hari ini harusnya bicara substansi. Ya. Tadi kita bicara soal momen merubah ketentuan perundang-undangan. Merubah undang-undang kementerian. Kalau toh, saya belum menyampaikan bahwa Pak Prabowo akan tambah 40 menit jadi 40. Yeah. Kalau toh ada keperluan untuk menambah nomenklatur kementerian, ya, menjadi 40. Ya saatnya itu perubahan undang-undang itu menurut saya yang paling pas adalah di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini, beberapa bulan sebelum pembentukan pemerintahan baru. Sebab kalau undang-undang itu disahkan terlalu jauh dari pembentukan pemerintahan yang baru, akan timbul konflik hukum juga. Yang situasi saat ini langsung dibubarkan. Kan nggak efektif. Hamin setahun ya kan kabinet dirombak. Padahal visi misinya adalah visi misi presiden yang kemarin. Nah sekarang juga begitu, gitu loh. Kalau ada kebutuhan terkait hal ihwal yang misalnya dinilai relatif baru, soal misalnya terkait teknologi, soal cyber dan lain sebagainya, yang dianggap lebih spesifik, misalnya. Lalu soal soal program-program pemerintahan yang memang diandalkan, misalnya makan siang gratis dan lain sebagainya, perlu kementerian yang khusus, ya kan? Ya menurut saya sih nggak ada masalah, ya tinggal disesuaikan. Nah persoalannya kan masukan dari teman-teman, ya, kritikan bahkan apakah ini hanya mengakomodir dan lain sebagainya. Tentu ini sangat berharga bagi kami, ya, yang akan membentuk pemerintahan baru ke depan. Jangan sampai seperti itu. Nah, itulah betapa kami ya menghargai teman-teman yang kritis seperti ini, Bung Ferry ya dengan teman rekan-rekannya. Bagus sekali masukannya, tapi jangan juga kita kotakkan. Yang besar pasti nggak efektif, yang besar pasti korup. Kita juga pakai istilahnya juga harus pas. Kadang-kadang karena memang ingin ada gimmick kabinet gemuk. Ya, padahal dalam konteks negara, ya kalau dalam konteks fisik gemuk itu jelek ya. Tapi dalam konteks negara sebenarnya menurut saya yang paling pas adalah besar. Kata besar. Kenapa? Negara kita adalah negara besar. Jadi Bang Habib ini bukan hanya mengakomodir menurut Bang Habib, tapi ini memang sudah ada ketentuan ataupun diperlukan, dibutuhkan begitu. Penambahan menteri jikalau memang dilakukan. Ya itu dia yang saya sampaikan. Jadi pertanyaan Mbak Syira ini menjadi masukan. Oh ini bukan hanya mengakomodir pasti. Berarti kan secara sederhana Mbak Syira akan ingin mengatakan jangan ini hanya untuk mengakomodir. Sebagai rakyat kan akan berkata begitu. Ya itu yang saya jelaskan tadi. Ya logikanya memang banyak hal-hal yang baru, ya yang menurut saya belum terakomodir dalam model format kementerian yang ada tapi saat ini. Tapi anggaran jadi nambah dong Bang kalau kayak ya, sama aja kita misalnya kita punya gerai nih, kita bikin franchise. Ya kan 5 franchise pasti lebih efisien. Karyawannya lebih sedikit. Kalau kita punya 50 franchise misalnya ya, 50 cabang ya karena lebih banyak pengeluaran, tetapi apakah produktif? Jadi kan kata efisien dan efektif itu kan selalu digandeng dalam satu nafas ya kan? Ya enggak? Kalau efisien tidak efektif ya nggak ada guna gitu kan ya. Kalau apa namanya efektif ya harus efisien mungkin juga, kurang lebih begitu. Bang Ferry mungkin ada tanggapannya mengenai efisiensi tadi. Kalau nambah kementerian nanti kan nambah anggaran, tapi yang tidak terkait lagi juga tidak langsung berhubungan langsung dengan efisiensi tadi kalau Bang Margarito. Tentu saja kabinet bukan menambah cabang franchise. Oh enggak, itu perbandingan logika yang ditangkap, jangan contohnya bos. Makin sederhana semakin. Ini orang nggak pakai logika lama-lama bicara. Saya pakai undang-undang saja. Misalnya pasal 12, 13, 14 dan 15 yang membatasi jumlah kementerian memang sudah menentukan urusan apa yang wajib dan yang tidak wajib untuk bentuk kementerian. Urusan wajib itu pasti nomenklaturnya dibunyikan eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. Hukum, ya, dalam negeri, luar negeri, pertahanan,
itu dianggap nomenklatur wajib yang harus ada, tidak boleh dihapus. Artinya kementeriannya harus ada. Sementara yang lain berdasarkan apa yang diyakini benar. Tapi begini, oleh Presiden ya. Tapi begini, harus hati-hati juga ubah nomenklatur kementerian. Dulu ada beberapa kementerian yang diubah, misalnya Riset Dikti lah, tempat saya mengabdi. Itu perubahannya berkonsekuensi anggaran miliaran untuk soal kop surat yang berganti. Bertambah gitu maksudnya? Iya, mereka harus ubah lagi kop suratnya. Karena nomenklaturnya berubah. Itu miliaran. Belum lagi kalau dibentuk kementerian baru yang kemudian tugas dan fungsinya berada di 38 kementerian. Tidak hanya nambah kop surat, tapi juga pegawai, gedung-gedung baru, dan berbagai proses yang menyertainya. Nah, penambahan-penambahan seperti ini menurut studi Pusat Studi Konstitusi tidak efektif dalam pemerintahan. Saran kami, sederhanakan jumlah menteri, pertahankan 34 kementerian yang ada. Satu orang menteri akan memimpin nomenklatur kementerian yang sama. Contoh, KLHK, Pertanian, Kementerian Desa, punya objek yang sama. Begitu 3 menteri buat peraturan menteri yang berbeda-beda, objeknya sama, pang, beradu dia. Ini bukan karena saya sayang sama Bang Habib dan Presiden terpilih yang baru. Ini soal bagaimana beliau berdua mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Tidak ada tensi, kebencian, ini silahkan baca penelitiannya. Memang dirancang untuk setiap presiden mampu membangun pemerintahan yang efektif. Ini catatan juga bagi kita semua bahwa apa-apa yang direncanakan memang motifnya adalah mengakomodir kepentingan banyak partai. Hari ini godaan presiden terpilih adalah menarik sebanyaknya partai ke bangunan koalisi. Padahal kalaupun ditarik tidak juga khawatir perlu menteri-menterinya banyak. Coba bayangkan misal taruhlah 9 partai ya. Itu kalau dibagi 2 saja masih 18 menterinya. Ini mau dibagi berapa ya? Nah, kalau mau efektif memang harus disederhanakan. Kalau dari Bang Margarita sendiri menilainya bagaimana? Apakah begini, dari Bang lagi-lagi poinnya khususnya adalah urusan pemerintahan apa yang mau ditekel, yang diurus. Itu yang poinnya, tidak ada yang lain. Soal ini, makan siang gratis katanya butuh kementerian khusus? Sangat tergantung. Nah, saya mau bilang begini. Amerika Serikat memang kabinet kementeriannya kecil. Setuju ya? Tapi Anda jangan lupa, apa yang orang-orang tata negara bicara mengenai executive agency, ya, auxiliary body dan segala macam, itu adalah cara menutup kekurangan urusan-urusan pemerintahan yang tidak tertangani oleh atau tidak ditangani oleh kementerian. Itu cara Amerika menutup kekurangannya. Jadi kita presiden diberikan kewenangan konstitusional untuk menentukan urusan apa yang mau dia urus. Jadi sah-sah saja. Tapi kalau anggaran yang akan melonjak tinggi begitu, Bang? Mana ada yang tidak pakai duit? Mana yang tidak pakai duit? Kalau Anda bikin kementerian, Anda bikin badan misalnya, ada badan pemerintah misalnya, ya mesti pakai duit kan? Anda tahu misalnya KPK, kita dulu kan itu urusan yang baru itu kan? Bidang yang baru itu kita bikin dan mesti kita pakai duit juga. Betul. Jadi lagi-lagi yang mesti kita pikirkan urusan pemerintahan. Amerika Serikat itu memang pemerintahnya kecil. Ketika berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pada mulanya tahun 1790 itu cuma 3 kok. Cuma 3 kementerian, 3 urusan. Bertambah menteri perang ya, angkatan laut itu di John Adams, menteri yang kedua. Ini dipertahankan oleh Jefferson. 4 menteri, sampai Madison itu baru 5 menteri loh. Nanti 1908 itu baru ada perdagangan, dibikin oleh Teddy Roosevelt. Jadi ini tergantung sekali lagi pada urusan apa, hal apa di dalam kehidupan bernegara ini yang mau diurus oleh pemerintah. Baru dipikirkan. Tergantung pada gitu. hal apa kalau harus dijelaskan nih. Kalau misalnya juga tidak pakai menteri, bisa saja dia bikin badan. Yang apa menteri gitu ya? Ya, apa yang selama ini kita kenal dengan lembaga pemerintah non departemen gitu ya. Walaupun dalam semasa 2008 itu juga sudah ada pikiran untuk mengurangi gitu ya, mengurangi dan atau menghilangkan sebagian diantaranya. Memang itu sudah dipikirkan. Bang Ciko, sebentar Bang Ciko boleh.
Jadi gini, saya sebenarnya sepakat sama semua ya, tapi pada prinsipnya soal rasionalitas dan logika, tadi kalau memang, tapi ada satu hal yang saya kurang sepakat. Saya merasa semua bidang-bidang itu sudah termaktub dari ke dalam kementerian-kementerian yang ada, menurut saya ya. Menurut saya, masalahnya ini kan masalah fokus, memfokuskannya lagi. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita bicara memfokuskan lagi, artinya tidak harus setingkat kementerian ketika dia harus dipecah. Jadi apa? Justru karena makin kecil kan ininya, skop kerjanya kan makin kecil. Nah, yang kedua, kita ini kan menganut sistem otonomi daerah. Ya kan, karena kita menolak mengatakan ini sistem federal, padahal sebenarnya ini sama aja dengan sistem federal, sama dengan di Amerika Serikat, sama dengan di Rusia, dan mungkin juga di India. Nah, kita harus, kenapa sih harus membandingkan dengan negara lain? Karena kita punya sistem demokrasi, ini kan sistem demokrasi yang dianut bersama di dunia ini. Artinya kadang-kadang kita juga harus melakukan studi banding gitu. Kita harus lakukan, benchmarknya ini mana yang lebih baik gitu. Bukan berarti mereka lebih baik, tapi harus disesuaikan dengan kita. Kita bandingkan dengan jumlah kementerian tadi. Tadi ada 15 menteri di Amerika Serikat, ditambah 10 badan setingkat menteri. Ya, seperti Surgeon General, Attorney General, dan lain-lain. Nah, kalau di India ada 29, ya, di Rusia ada 21. Saya membandingkan dengan 3 negara itu, kenapa? Karena punya sistem yang mirip, ya kan? Yang kedua, jumlah penduduknya justru malah lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Jadi pada prinsipnya, satu, bisa dirampingkan, atau kalau mau dipecah-pecah, justru levelnya tidak level kementerian, karena tadi skop kerjanya lebih kecil. Badan setingkat menteri gitu. Begitu. Nah, tapi kembali lagi, ini yang membuat kalau masyarakat yang berpikir, gitu ya, memang akhirnya mengkritisi ini, akhirnya ujung-ujungnya adalah akomodasi. Padahal saya setuju dengan apa yang disampaikan abang saya, Margarito, tadi, bahwa apa yang mau diurus, itu dulu yang harus dimajukan gitu kan. Tadi juga sebenarnya Bung Habib juga udah menyampaikan, tapi kan beberapa hari terakhir ini itu tidak disampaikan. Jadi kita wajar kalau ada kecurigaan bahwa ini hanya untuk mengakomodir partai-partai politik yang mendukung atau yang mau ditarik untuk mendukung, dan ini sesungguhnya ya itu tadi menjadikan demokrasi kita kembali lagi mundur. Sedikit Bang Ferry mungkin dijelaskan. Kan masih lama, jadi pelan-pelan dulu gitu kan. Jadi biar clear ya. Masih 20 Oktober masih lama kok. Ya. Saya sepakat semua harus dipetakan urusannya, tetapi tidak semua urusan harus dibuat kementeriannya. Nanti tiba-tiba ada kementerian para jomblo, kan kasihan juga Republik ini. Jadi setiap urusan setiap urusan itu kalau ditarik itu bisa menteri tertentu yang ngurusnya. Contoh soal makan siang gratis, kan ada menteri sosial. Tidak perlu kementerian baru. Apa ini urus buat sesuatu yang tidak begitu besar untuk dikelola, dibuat kementerian baru. Itu yang menurut saya sangat disayangkan. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya dialognya usai jeda. Kita akan juga dengarkan dari komentar Bang Habib menanggapi ini semua. Usai jeda kami segera kembali.